Alhamdulillah, sudah sampai ke Papua Nugini. Welcome to Papua Nugini. Jejak Rasul As-Salam melebarkan penelusuran ke wilayah kepulauan. Setelah lebih dari 2 dekade, ini pertama kalinya kru Jejak Rasul datang ke sini. Perjalanan kami berawal di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Perjalanan ke Papua Nugini memakan waktu hampir 9 jam dari Singapura. Kali ini, misi kami mengenal penduduk Muslim di wilayah Samudra Pasifik. Port Moresby merupakan kota terbesar di Papua Nugini. Sekitar abad ke-19, pelabuhan ini menjadi penghubung utama perdagangan antar pulau. Keindahan Laut Biru Teluk Papua mencuri perhatian tiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Nama Port Moresby diambil dari nama seorang laksmada Inggris, Sir Fairfax Moresby, pada abad ke-19. Kehadiran kami di sini membawa semangat as-salam, mempererat persaudaraan umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya kini berada di Port Moresby, ibu kota negara untuk Papua Nugini. Dan di sini populasinya lebih kurang 400,000 orang. Dan di antaranya segelintir beragama Islam. InsyaAllah kali ini tujuan saya adalah untuk bertemu dan mendekati saudara-saudara Islam di sini. InsyaAllah. Islam jadi agama minoritas di Papua Nugini. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Sebagian lainnya masih memeluk kepercayaan animisme. Memiliki sebanyak 600 suku dengan 800 bahasa, Papua Nugini kaya akan etnik budayanya. Alat yang saya pegang ini bernama kundu, satu alat tradisi buat pribumi di Papua Nugini. Dan menariknya adalah hasil buatan dia daripada mana. Ini adalah kulit, dikatakan kulit biawak, dan yang ini pula daripada kayu payu bakau. Subhanallah, bunyi dia sangat cantik. What is this from? That's a nut from Spain. It's a nut? Ini kulit kacang. Subhanallah. Pasar seni di Pantai Ella atau Ella Beach ini menjadi incaran para wisatawan saat tengah berada di Port Moresby. Selama tinggal di Port Moresby, kami ditemani Billy Hamzah, pemandu dan pengawal pribadi kami. Dia warga setempat yang beragama Islam.
Hamzah membuat kami penasaran, siapa saja penduduk lokal Muslim di Papua Nugini. Warga asli Papua Nugini berasal dari suku Melanesia. Mereka sudah menempati wilayah ini sejak ribuan tahun lalu. Tarian tradisional lengkap dengan riasan warna-warni suku ini masih dilestarikan, walau arus modernisasi kian terasa usai kemerdekaannya di tahun 1975. Mereka akan terus melestarikan riasan hingga perlengkapan warisan nenek moyang. Meski kini, tarian tersebut lebih dijadikan pertunjukan saja. Helaian bulu burung dari spesies burung setempat melengkapi riasan mereka. Male one. What is this bird? It's parrot. This is parrot. Parrot. Yeah, parrot. This one's very hard to find. It's hard to find. It's very difficult to find. Hiasan-hiasan yang dikenakan oleh para penari memperlihatkan kebanggaan kaum mereka. So it's rare to find. It's more expensive and more precious to us. Selain itu, hewan laut juga turut dijadikan hiasan. The name of the currency, it's actually This This is our kina. traditional kina, So money. before this was this. Yeah. Sebelum mereka menggunakan wang kertas kina, mereka menggunakan cengkerang yang bernama kina juga. Hampir semua unsur alam dijadikan hiasan yang melekat di tubuh mereka. Jadi perhatikan, saudara kita ni sedang memakaikan pakaian tradisi iaitu bernama bilas, dan setiap hiasannya merupakan daripada burung. Burung parrot, dan ini pula, tahu tak bulu apa ni? Ni adalah pelepah daripada burung helang. Subhanallah. Burung menjadi sumber inspirasi warga setempat dalam membuat hiasan warna-warni milik mereka. Keistimewaannya terletak pada asal hiasan itu, yakni diambil dari burung yang disebut dengan burung syurga. Bolagol dengan riasan warna-warni merupakan tarian etnik Simbu. Tiap ada pesta perkawinan atau perayaan hari bersejarah, para undangan akan dihibur dengan nyanyian dan alunan musik kundu. Etnik Simbu berasal dari wilayah dataran tinggi. Mereka sangat dikenal lewat hiasan bulu burungnya. Beberapa bulu burung yang ada bahkan memiliki panjang hingga 1 meter atau 3 kaki. Aksesoris dari jenis burung syurga yang digunakan etnik Simbu menimbulkan pertanyaan di benak kami. Mengapa hal tersebut ditonjolkan sedemikian rupa? Pertanyaan itu mengharuskan kami pergi ke Adventure Park dengan perjalanan kira-kira 20 menit dari pelabuhan Port Moresby. Kicauan burung di satu tempat dalam Adventure Park akan menjadi jawaban dari pertanyaan kami. Okay, come.
Anton Paul, petugas yang bertugas di Taman Burung Adventure Park, membantu kami untuk mengenali burung surga. Suasana di sini sangat berbeda. Kicauan burung surga nan indah memanjakan telinga. Melihat betapa indahnya burung surga, menjawab pertanyaan, mengapa burung itu diberi nama begitu? Ada sekitar 36 jenis burung surga di seluruh wilayah Papua Nugini. Semuanya punya keunikan masing-masing. Our national bird, the main one is Reggiana bird of paradise. Reggiana bird of paradise. You can find it on our flag Yes. or on our plane. So what's the beautiful of the Reggiana bird of paradise? It's beautiful because it's red, and mostly it's very valuable for in the past, in our traditional days, they used this one for the bride price ceremony. I see that there is is that the Reggiana? Yes, that's the Reggiana bird of paradise. Now we used to whistle like this. That's the whistle. They know that the food is coming. We used to whistle like this. Oh, Masya Allah. Okey, so di belakang saya adalah burung Reggiana bird of paradise yang merupakan burung kebangsaan untuk Papua Nugini. Subhanallah, sebenarnya dia berwarna merah tetapi kali ini dia belum lagi kerana menjelang bulan Mei ke Jun Julai dia akan mekar merah kerana waktu itu musim mengawannya. Jenis burung surga, Pagiana, dipilih menjadi lambang kebangsaan hingga disematkan pada bendera Papua Nugini. Usai di bawah administrasi Australia selama 60 tahun, negara persemakmuran ini meraih kemerdekaannya pada tahun 1975. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masjid Port Moresby juga dikenal sebagai The Center of Islamic Society of Papua Nugini. Imam Mikhail Abdul Aziz dari Nigeria bertanggung jawab sebagai imam besar di Papua Nugini. We must look after the streets. Everywhere in the world, there's streets, there's road. So people. Beliau sudah menyebarkan agama Islam di negara ini selama lebih dari 30 tahun. Raut wajahnya menggambarkan kesungguhannya dalam berdakwah. Alhamdulillah, I thank Allah to stay here because if somebody learn something, the best is to teach people. That's why I'm very happy. Because Prophet Muhammad said, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama." The best of you is who knows Quran or he knows Islam and he teach the message. Selain Imam Mikhail, Persatuan Islamic Society of Papua Nugini yang didirikan pada 1983 juga menjadi media dakwah. We basically doing what we can to help Muslims. Yeah. So both of them took a note of that. We also provide assistance to
to people who come in to the country to do dawah work and some other assistance to Muslims, so that we actually spread the message of Islam. Because there are some brothers, they came from like Pakistan, India, they came for working here. They are the one who registered Islam in 1983 here. From there they created association. That's why Islamic Society of Papua New Guinea. Masjid ISPNG di Port Moresby dibangun lewat sumbangan negara-negara Islam seperti Indonesia dan Malaysia. Because this land was basically a wasteland. So the minister at the time granted approval around in 1990. The brothers at the time get together and then they seek funding assistance from countries like Malaysia, Indonesia, and Saudi Arabia. Yakub Amaki, 65 tahun, warga setempat yang memeluk Islam, membagikan kisah perkembangan dakwah di Papua Nugini. And there were a group of engineers from Fiji. And this particular engineer is Indian origin. His name is Muhammad Ajimullah. And this particular person was different. Now, one day we went on a course together. It's a management training course. And I met him there and I said, "Why are you different from others?" "What do you mean?" "Oh, you don't talk, you said, and you don't socialize, and because I'm a Muslim." "Oh, so you are a Muslim, tell me about it." And he started explaining to me what Islam is, and I said, "That's interesting." And that's when my interest grew about Islam. We were convinced that Islam is a true way to life, you know. And Islam gave us discipline in life. Before that, we didn't have discipline in life, you know. We were following our social instincts, social habits, and we were basically a social animal. But when we came to Islam, Islam defines boundaries. You can do whatever within this, but you go out of it, that's extreme, you know. That's what Islam told us. Hari ini adalah hari Jumat di Papua Nugini. Seperti hari-hari Jumat lainnya, Imam Mikail sibuk menulis khotbah yang akan ia sampaikan. Jumat ini, isi khotbahnya menyinggung nilai-nilai Islam murni, serta hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kaum muslim di sini. Sementara itu di luar masjid, warga muslim setempat dan warga asing beragama Islam berkumpul. Istimewanya, di sini komunitas muslim setempat membuka gerai jual beli miliknya sejak pukul 11 pagi hingga memasuki waktu sholat Jumat. Berbeda dengan praktik jual beli di sekitar masjid di hari Jumat yang pernah kami saksikan, gerai-gerai di sini terlihat seperti pasar. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan untuk kita beribadat. Dan salah satu ibadahnya adalah berniaga. Adanya muslimah-muslimah di sini datang ke masjid sekitar Port Moresby untuk meniagakan hasil tanaman mereka, dan ada juga daging halal. Itu ada kemudahan di masjid, membolehkan saudara-saudara Islam memperolehi makanan yang halal. Alhamdulillah. Rata-rata para penjual di sini merupakan kaum wanita. Sister, Yes, what do you call this? call it pigeon fruit and Melissa call it dongdong. Melissa in Indonesia call dongdong. Dondong? What do you call it? We call it dondong. Yeah. But how about your? What do you call it? Call it jungle fruit. Bagi para jamaah, tiap hari Jumat, mereka berkesempatan untuk membeli bahan makanan halal dibanding lewat perdagangan setempat. Suasana seperti ini hanya dapat dilihat di dalam kawasan Masjid Port Moresby saja. Di luar pelabuhan ini, jumlah penduduk muslimnya sangat kecil dan mereka tidak punya kesempatan untuk berkumpul seperti ini.
Waktu berdagang mereka berakhir, begitu waktu sholat Jumat masuk. Salat. Sister, brother, salat. Come. Salat. Salat, time. Salat, brother. Nah, brother, salat. Seruan Imam Mikail itu sering terdengar begitu waktu sholat masuk. Tujuan Imam Mikail tentu agar para jamaah tidak lalai hingga tidak memperoleh fadilah Jumat dengan datang lebih awal. Hampir di setiap Jumat, warga Indonesia bernama Sarpi bertugas untuk mengumandangkan azan. Dia sudah menjadi Bilal di sini sejak setahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My sermon today is about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya, jamaah hari ini terdiri dari warga asing yang menjadi wakil diplomatik, ahli perniagaan, dan pebisnis. Masjid ISPNG ini satu-satunya masjid yang mengadakan sholat Jumat di Port Moresby. Karenanya, selain penduduk setempat, warga asing beragama Islam juga berkumpul di sini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. ويعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kesempatan menunaikan sholat Jumat bersama penduduk setempat di masjid ini memperkuat semangat kami dalam mengenal lebih dekat saudara Muslim penduduk asli Papua Nugini. Ya Imam al-Anbiya'i Anta fil wijdaini hayyun Anta lil ainain. Siapa yang menyerukan suara azan pertama kepada mereka? Indal hadiriyun Anta hadi wa safiyun Ya Habibi ya